Halo, jumpa lagi bersama channel Bung Faisal. Hari ini Bung Faisal akan memberikan bagaimana cara panen ikan nila merah di kolam konvensional. Kolam ini sangat dalam. Dalamnya kira-kira 150 cm. Hal yang sangat menarik, kita nanti membedol tidak harus turun ke dalam kolam ini. Kita sudah membuat beberapa tingkatan-tingkatan yang nanti kita akan jabarkan dalam video ini. Nah, ada media yang harus kita persiapkan, media yang sangat penting sekali, yaitu serokan. Ya, serokan ini harus menggunakan dibungkus oleh plastik agar ikan nila tidak luka. Ya, ketika kita mengambil ikan di kolam konvensional ini, ya, dalam kamaril dia tidak luka. Nah, yang kedua kita siapkan yaitu ember untuk mengangkat ikan yang kita panen ke dalam bak penampungan yang nanti kita buka dalam video ini setelah kita kurangi air yang ada di kolam ini. Nah, media yang ketiga adalah pralon untuk, kalau kata orang, membedolkan empang ini menggunakan pralon yang berlubang yang sudah kami bor di sini semua. Setelah itu pralon ini akan kita pasang di setiap tingkatan-tingkatan yang akan nanti kita jabarkan dalam video ini. Nah, karena begitu banyak air yang ada di kolam ini, sekian ribu kubik, sehingga kita harus mengikuti tahap demi tahap. Tapi sebelum Bung Faisal bicara lebih lanjut tentang video ini, kami mohon kepada pemirsa untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, untuk pemirsa, telah kami sampaikan beberapa cara-caranya. Ini adalah tingkatan undakan yang pertama untuk membedol kolam konvensional. Tubuh kita tidak harus terjun ke dalam kolam ini, karena kolam ini dalamnya 150 cm. Bagaimana caranya? Ini yang pertama, kita buka tingkatan yang pertama dengan pembedolan. Ya, Anda bisa perhatikan pemirsa. Nah, tingkatan pertama ini saya cabut penutupnya. Nah, ini penutup awal. Nah, kita masukkan pralon dalam tingkatan pertama. Nah, ini sudah terbuang, sudah mulai terbuang ke dalam pembuangan yang ada di sungai nanti. Ya, ini tingkatan pertama, kira-kira 30 cm. Ya, nanti di tingkatan berikutnya akan kami kasih tahu dengan video ini. Oke, pemirsa, baru saja kita sudah mencapai tingkatan yang pertama dalam undakan pembedolan ikan. Jadi kita tidak perlu turun ke dalam, ya. Ini coba kami perlihatkan. Nah, ini ada tingkatan yang kedua yang saya injak ini, ya. Nah, ini sudah tidak bisa cabut karena airnya sudah mengalir. Kita harus pasang pengaman, yaitu pralon, ya. Pralon di sini untuk mencegah terjadinya masuk kotoran yang bisa menyumbat. Jadi kita harus pakai pengaman seperti ini, ya. Ini sudah masuk tingkatan pertama. Nah, artinya kedalaman 150 cm kita tidak harus turun, cukup satu undakan. Nah, ini kita rencang, sudah terlihat bak penampungan ini, ya. Sudah mulai terlihat bak penampungan, ya. Lalu kita akan cabut lagi tingkatan yang kedua. Nah, ini tingkatan yang kedua akan saya cabut. Nah, ini tingkatan yang kedua, pertama, kedua. Nah, kita pasang pralon ini, ya. Nah, sudah kita pasang, ya. Artinya air di tingkatan kedua dia masuk ke lubang-lubang pipa pralon, ya, sehingga kita tidak perlu turun ke bawah, ya. Kita sambil menunggu sampai nanti ini terjadi pengurangan air yang ada di kolam konvensional.
Jadi ini awal ya. Nah, ini sudah masukin kedua. Boleh awal ini kita tutup karena nanti takut ada ikan yang terbawa ke sini. Oke ya, ini saya tutup. Nah, sekarang air yang mengalir ada di tingkatan kedua, memasuki tingkatan kedua. Nanti langsung kepada tingkatan ketiga dan sampai dasar. Oke, hadirin pemirsa, ini sudah sampai pada tingkatan yang kedua. Ya, artinya kita tidak perlu untuk berbasah-basah membedol empang ini. Nah, ini kita masuk kepada tingkatan yang ketiga. Perhatikan. Nah, ini kita cabut. Nah, seperti ini. Ini tingkatan yang ketiga. Nanti ada satu kali lagi adalah tingkatan yang sangat dasar. Ya. Ini kembali kita tutup lagi. Perhatikan. Nah, ini kita tutup lagi. Nah, ini kita pasang pada tingkatan yang ketiga. Nah, seperti ini. Artinya dengan kolam yang dalamnya 1,5 meter, kita tidak perlu berbasah-basah. Karena kita sudah buat beberapa tingkatan. 1, 2, 3, dan nanti yang dasar. Oke, perlu hadirin ketahui bahwa setelah ini kita sudah disiapkan oleh bak penampungan. Artinya di sini bak penampungan ini dengan air yang cukup, secukupnya. Apabila nanti ikan sudah di dasar, kita akan lihat bagaimana cara panennya dengan mudah. Oke? Oke, para pemirsa, kita sudah mencapai pada undakan yang keempat. Ya, kedalaman kolam kita bisa lihat sudah mencapai 1 meter. Ya, artinya kita tidak perlu untuk berbasah-basah turun ke dalam kolam, karena kita semua sudah buat undakan tingkatan-tingkatan seperti ini. Mari kita lihat. Nah, ini adalah kedalaman kolam yang sudah mencapai 1 meter. Berarti ada 50 cm lagi ke bawah yang kita tidak perlu berbasah-basah. Inilah manfaat dari undakan-undakan ini. Kita tidak perlu menceburkan diri dan kita sudah siapkan adalah kolam penampungan di sini. Oleh karena itu, pentingnya kolam penampungan dan undakan ini adalah efisiensi kerja. Karena ikan nila merah ini sangat sensitif. Dia tidak boleh terluka sedikit pun. Apabila terluka, ikan ini akan menimbulkan kematian. Banyak kematian. Banyak orang yang tidak paham bagaimana cara panen ikan nila. Karena apa? Dia sembraut, tidak mengikuti aturan, tidak mengikuti standar. Kalau kita sudah buat standar aturan, insya Allah ikan yang kita panen ini akan selamat semua. Tidak terhindar dari sebuah mortalitas yang tinggi. Karena panen ikan ini tidak selamanya kita jual langsung kepada petani. Terkadang pembeli harus dipiara lagi di lain kolam. Nah, inilah yang harus kita selamatkan. Nanti kita lanjutkan pada tahap berikut undakan yang terakhir. Oke pemirsa, baru saja kita lihat kedalaman ini sudah mencapai 1 meter hingga 50 cm lagi. Di sini telah dibuktikan oleh Bung Faisal, kami atau kita untuk membedol kolam konvensional seperti ini tidak perlu untuk berbasah-basah. Jadi cukup dengan beberapa tingkatan sangat efisien dengan waktu yang tepat dan cepat. Nah, ini adalah undakan yang keempat. Saya akan buka. Nah, nanti kami gambarkan sebuah tutorial. Ini ikan air keluar terus ya melalui lubang ini sehingga kita tidak berbasah-basah. Ya, baik, akan saya cabut pada tingkatan dasar. Nah, ini adalah tingkatan dasar yang kita cabut. Kita pasang peralon ini. Ya, demikianlah pemirsa untuk tingkatan dasar yang terakhir. Kita tinggal menunggu saja bagaimana nanti pada dasar yang terakhir. Kita sudah siapkan bak penampungan agar kematian ikan tidak terlalu tinggi. Oke, kita tunggu nanti. Pemirsa, ini sudah kita lihat sudah dasar. Ikan sudah mulai terkumpul di satu tempatnya, itu di Kamalir. Nah, inilah
hasil dari beberapa undakan yang kita tidak perlu harus turun ke dalam air. Ikan-ikan sudah berkumpul semua, tinggal kita masukkan nanti ke dalam bak penampungan sehingga ikan ini aman dan tidak ada kematian. Karena ikan ini juga harus betul-betul hati-hati cara memanennya. Sudah kita lihat sudah pada undakan dasar seperti ini. Yang tadi kami sudah cabut beberapa undakan, ini undakan dasar. Inilah yang dimaksud membuka kolam konvensional agar kita tidak terendam air. Jadi kita sudah terkumpul dari kemarin semua kumpul, ikan tinggal kita serok saja. Dengan mudah kita kumpulkan ikan. Nah, ikan ini boleh dilihat sehat-sehat, tidak bermasalah ya. Kita taruh ke dalam bak penampungan. Nah, seperti ini perlakuannya agar ikan ini tidak terjadi luka ya. Sehat ikan, tidak bermasalah, bisa dilihat ikannya besar-besar ya. Kita masukkan ke dalam bak penampungan. Yang tentunya bak penampungan juga harus dialiri dengan air di sana yang mengalir terus menerus agar ikan selalu tetap sehat. Jadi panen ini kita bisa lanjutkan lagi, kita bisa serok lagi seperti ini dengan mudah perlahan-lahan. Ya, inilah hasil panenan yang kita buat sebagai ikan air tawar. Di sini ada kita tercampur oleh ikan gurame, tidak masalah ya. Inilah ikan yang kita tampung, kita masukkan ke dalam sini. Nah, akan tetapi hal-hal yang harus diperhatikan, kita tetap membuat kamalin setelah air ini surut, kita tidak terendam dan bisa dipanen dengan satu orang saja, tidak perlu membutuhkan tenaga yang begitu banyak. Perhatikan. Inilah cara memanennya dengan mudah, tidak ada kesulitan. Bisa Anda lihat ikan nila merah segar-segar. Kita tampung di sini. Dan perhatikan, dengan mudahnya kita panen ikan ini, tidak akan terjadi kerusakan seperti ini. Ya. Nah, untuk para pemirsa perhatikan semua cara kita memanen. Karena ikan ini akan berkumpul dalam satu tempat yang tentunya tidak akan merusak ikan ini. Ikan ini akan sehat dan tumbuh dengan baik. Nah, oleh karena itu kepada seluruh pemirsa agar video ini bisa diikuti dengan beberapa undakan yang tidak sulit untuk kita bedol agar semua bisa dilaksanakan oleh para pegiat budidaya ikan air tawar. Demikian, terima kasih apa yang sudah dibuat oleh Bung Faisal, semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih.